Beberapa hari lalu Anies menargetkan banjir di beberapa wilayah di Jakarta surut dalam waktu 6 jam. Sebuah target yang terlalu ambisius hanya dengan melihat sekilas saja. Persiapan Anies tidak banyak. Proyek penanganan banjir skala besar seolah tidak terlalu diprioritaskan. Target banjir surut dalam 6 jam adalah target orang yang sebenarnya terlalu pede menembus langit. Nyatanya memang benar, 6 jam terlalu singkat agar banjir surut. Sama halnya dengan buru-buru pamer Cipinang Melayu tidak banjir agar cepat-cepat menuai pujian. Nyatanya beberapa hari kemudian banjir. Bahkan beberapa warga di sana kesal dan meminta Anies jangan cuma ngomong doang. Mereka minta Anies buktikan ucapannya itu. Merasa gagal buktikan banjir surut dalam 6 jam. Anies akhirnya mengakui banjir pada Sabtu lalu tak bisa surut dalam waktu 6 jam. Butuh waktu lebih dari 1 hari atau 24 jam untuk menyurutkan air yang meluap ke permukaan warga. Menurut Anies, penyebab banjir kemarin adalah cuaca ekstrim. Dia menyebut hujan yang turun curahnya mencapai 226 mm. Sabtu dini hari Jabodetabek menerima curah hujan ekstrim di atas 150 mm per hari. Kategorinya ekstrim di Jakarta sampai 226 mm. Jelasnya, bagaimanapun juga, banjir akan selalu menjadi masalah kompleks di Jakarta. Bahkan banyak yang percaya, siapapun gubernurnya, banjir tidak akan hilang sepenuhnya. Tapi ada satu hal yang bisa dilakukan, yaitu berusaha semaksimal mungkin untuk menurunkan titik banjir sebanyak mungkin sekaligus mengurangi dampak banjir seminimal mungkin. Dan sayangnya itu tidak dilakukan Anies. Anies berusaha, tapi berusaha sedikit terlalu santai, dan terlalu sibuk menjual kata-kata serta wacana yang bikin banyak orang capek mendengarnya. Zaman Ahok dulu, juga terjadi banjir yang lumayan parah. Tapi Ahok kerja keras atasi itu. Sungai dikeruk besar-besaran, drainase dibersihkan dan digali, normalisasi sungai dilakukan, yang menempati bantaran kali digusur. Hitung aja sendiri berapa kali terjadi rusuh akibat penggusuran itu. Apa yang harus dilakukan, akan dilakukan untuk mengatasi banjir. Hasilnya terlihat dari berkurangnya titik banjir. Wilayah yang biasanya langganan banjir mendadak bebas banjir. Tapi saat Anies menjabat, semua itu hilang. Banjir makin parah. Bahkan ada wilayah yang tak pernah banjir selama ini pun ikut ketiban banjir. Masalah besar diatasi dengan tindakan receh, hasilnya amburadul. Antisipasi banjir dengan modal wacana. Sama saja dengan menyambut banjir dengan sukacita. Bahkan pemerintah pusat pun, saya yakin pasti sakit kepala menghadapi orang keras kepala seperti Anies. Di berita lain dikatakan, Menteri PUPR pun sempat marah-marah saat bekerja dengan Anies. Bagi yang masih mendukung gubernur satu ini, gunakan akal sehat. Jangan bela membabi buta yang sama saja membenarkan kesalahan yang telah dibuat Anies. Kesalahannya ini membuat banjir kian parah dampaknya. Berapa ratus rumah orang kebanjiran dan kerugian material yang dialami. Ada yang tak beres dengan Anies. Tapi para pendukungnya masih saja menyangkal dan ikut stok kambing hitam untuk disalahkan. Membela apa yang Anies lakukan sama saja membenarkan kalau banjir ini adalah hal yang harus dimaklumi, bahkan hal yang harus diterima dengan pasrah, dengan alasan curah hujan sangat tinggi. Kiriman dari kota tetangga, banjir di hulu sungai. Seolah warga harus dipaksa terima kalau memang beginilah gubernurnya. Terima saja, mau koar-koar juga percuma saja. Seolah pendukungnya ini meminta warga untuk enjoy, banjir juga pasti bakal surut sendiri kok. Dulu ada tuh yang ngomong, banjir di hari Minggu. Untung aja di hari Minggu sehingga tidak mengganggu kerja. Kalau banjir di hari kerja kan repot. Ini pendukung yang bodohnya tidak ketulungan. Ngomongnya di acara TV pula. Jadi narasumber.
Benar-benar gila. Setelah target 6 jam tidak tercapai, akhirnya Anies akui banjir baru bisa surut dalam 24 jam. Nanti kalau target 24 masih juga belum tercapai, mau berapa lama lagi? 2 hari? Seminggu atau bahkan sebulan? Bagus bilang aja target banjir surut dalam 1 jam, dengan syarat terjadi di musim kemarau. Bagaimana menurut Anda?